Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Dirjen, kalau melihat tadi semua hasil diskusi, ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau saya merasa kita semua sudah tahu. Tapi soal sinkronisasi, soal harmonisasi itu mungkin yang masih belum. Kementerian Perdagangan memastikan sampai katakanlah akhir tahun, Pak, harga bahan pangan ini tidak lagi melonjak-melonjak seperti telur atau yang lain. Ada seperti apa, Pak? Jadi yang pertama, kita memang terus berkoordinasi nih, terutama dengan Pak Arief di Bappenas. Badan Pangan? Ya, karena ini kan dua sisi mata uang ini. Ya kan? Dengan Perpres 66, kewenangan itu banyak sudah beralih ke Bappenas memang. Oke. Dan instrumen-instrumen juga ada di Pak Arief. Tentu kita tetap terus membantu, memantau itu. Dan juga dukungan-dukungan kebijakan yang diperlukan. Terutama untuk misalnya komoditi-komoditi yang memang harus diimpor, ya kan? Tentu perizinan impornya di kita, tetapi Pak Arief dari Bappenas tentu akan membuat, ya, bersama-sama dengan Menko dan lain-lain itu neraca komoditas. Neraca komoditas? Iya, berapa sih kebutuhan kita? Berapa sih produksi kita yang bisa kita supply dari dalam negeri? Berapa yang harus kita impor? Berapa buffer stock yang harus disiapkan? Iya. Itu tadi yang sampaikan oleh Pak Sudar betul. Jadi memang perencanaannya mesti clear. Kalau satu komando di Bappenas misalnya ini sekian. Sekarang itu belum satu komando, Pak? Ya memang kan sekarang perhitungan itu ada gitu. Tapi kan kalau kemarin kan buffer stoknya di mana gitu kan yang ngurus. Kalau sekarang kan di Bappenas. Nanti kan Bappenas punya instrumen bisa menugaskan Bulog, bisa menugaskan ID Food untuk melakukan ini kan. Iya. Jadi ini lebih sistematis gitu, sistemik lah. Jadi komprehensif juga penyelesaiannya. Karena kalau tadi dibilang apa jangan sampai pemadam kebakaran ya memang harus begitu. Buffer stoknya harus diatur. Ya. Gitu. Sampai akhir tahun Kementerian Perdagangan melihat akan ada gejolak bahan pangan lagi tidak, Pak? Sejauh ini yang kita lihat insya Allah enggak ya. Karena seperti cabai juga sudah mulai produksi memang kan. Terus kemudian apa lagi? Kalau kedelai memang rutinitas importasi seperti itu. Kebutuhan kedelai itu hampir 250.000 ton. Kecuali kalau BBM naik besok diumumkan katakanlah sampai 40% begitu naiknya, itu mungkin akan bisa membuat masalah baru. Ya, BBM itu kan bagian dari transportasi untuk logistik itu. Jadi bukan bagian terbesar daripada proses ya, untuk suatu komoditi itu atau suatu produk sampai ke masyarakat. Tetap ada pengaruh, tetapi kita jangan sampai terlalu khawatir, wah ini akan 40% naik BBM, akan naik 40% juga harga. Tidak seperti itu ya? Tidak mungkin seperti itu. Pak Arief, ini kelihatannya semuanya jadi diletakkan ke bahu Bapak ini bebannya. Tapi itu bisa dilakukan dalam waktu yang dekat tidak? Untuk memastikan tidak ada lagi kenaikan bahan pokok lain, Pak? Iya, jadi memang Perpres 66 2021 itu memang ada kewenangan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Menteri BUMN diberikan kepada Badan Pangan Nasional. Kemudian Perpres selanjutannya sekarang sedang berproses, kemudian sudah sampai meja Pak Presiden, harmonisasi sudah dilakukan antar kementerian dan lembaga. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan, satu tadi sudah disebutkan neraca pangan, neraca komoditas, dan sekarang sudah disiapkan dalam bentuk platform. Jadi orang bisa akses semua, bisa cek. Misalnya Inatrade di Kementerian Perdagangan, kemudian Senang di Kemenko Perekonomian, kemudian Badan Pangan punya panel harga. Ini sekarang semuanya kita digitalisasi. Komoditas apa sih, Pak? Semua yang Badan Pangan punya, jadi ada 9 komoditas. Kemudian yang berikutnya lagi, memang kalau kita mau kuat sebagai bangsa, ya hand in hand sekarang. Jangan tempur sendiri-sendiri. Kemudian kolaborasi, kementerian lembaga, asosiasi, BUMN, kerjasama antar daerah itu menjadi penting. Surplus area ke defisit area, Kementerian Perhubungan yang mengatur logistik, tol laut dioptimalkan. Kalau perlu reroute, kita reroute. Kemudian deviasi kita kerjakan, apresiasi pada Kementerian Perdagangan. Kemudian berikutnya lagi, bangun ekosistemnya. Tadi yang menjadi masalah terus-menerus tuh karena ekosistemnya nggak dibangun. Ya, ekosistem end-to-end.
produksi dalam negeri menjadi penting. Kemudian yang satu lagi nggak kalah pentingnya adalah penganekaragaman konsumsi. Jadi kemarin dengan Gubernur Maluku, misalnya ada 521 bahan makanan berbasis sagu. Jadi jangan semua orang makan nasi lagi? Iya, makan tidak harus, kenyang tidak harus nasi. Oke. Nah, kemudian satu lagi, isi satu piring. Ya, ini harus paham. Satu piring itu baiknya, ya, itu adalah yang sepertiga adalah bahan pokok. Bahan pokok itu tidak mesti beras, tidak mesti nasi. Bisa ketela, bisa sagu, apa yang ada di daerah masing-masing. Iya, kearifan pangan lokal. Kemudian sepertiga lagi, nah kita bicara misalnya 1/6-nya lauk pauk, 1/6-nya lagi buah-buahan, sepertiganya lagi sayur mayur. Bahan makanan impor bagaimana Pak Arief? Masih akan kita andalkan gandum karena semua orang kelihatannya di Indonesia suka mie instan begitu? Atau mulai digantikan dengan yang lain? Ini pilihan kita sebagai bangsa, mau bangun di negeri kita apa di negeri orang. Kalau mau bangun di negeri kita, sekarang misalnya gula, tebu kita tanam yang banyak, lahannya perhutani, PTPN, RNI. Kalau terigu kan semuanya sudah ada di sini kecuali bijinya? Bukan, kalau itu kan memang diproduksi di luar. Jadi negara subtropis sama tropis sangat berbeda. Jadi akan diganti atau tidak maksud saya? Gandum itu akan misalnya diganti sorghum atau yang lain? Kalau Pak Presiden sampaikan, Pak Menteri Pertanian tolong bantu kita tanam di ND 15.000 hektar sorghum. Tanam di tempat lain. Kemarin, pokoknya semua sumber pangan kalau Pak Presiden kemarin di Gersik, kemudian di beberapa tempat itu suruh nandur semua. Ini bagus buat Indonesia. Baik, terima kasih. Mas Adi, apa yang selain tadi keseimbangan baru, apa lagi yang diusulkan pengusaha GAPMI, Mas? Jadi pelaku usaha tadi saya katakan kita ingin stabilitas itu sangat penting bagi pelaku usaha sehingga kita bisa membuat perencanaan yang baik ya. Tentunya untuk industri makanan minuman itu sangat terpengaruh dengan harga-harga tadi komoditi itu ya. Meskipun sebetulnya itu komoditi pangan pokok ya, tapi akan berpengaruh, apakah itu jagung, apakah itu kedelai dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh ya. Oleh sebab itu tadi solusi yang disampaikan oleh Pak Arief untuk satu komando, satu sinkronisasi itu sangat penting sekali. Kami pelaku usaha sangat berharap itu, sehingga perencanaan pangan itu jangka panjang, tidak sepotong-sepotong. Itu yang harus dilakukan dan tidak bisa ditawar, dan jangan berubah-ubah kebijakan, konsisten itu harus dilakukan. Konstan ya. Mas Sudar, saya jadi ingat dulu waktu Joko Widodo menjadi wali kota Solo, salah satu terobosannya adalah membuat sistem informasi antar pasar itu bisa tahu barang apa yang ada, lebih kurang harganya mana, dan mereka bisa saling kirim. Kalau tidak salah begitu. Nah, apakah itu juga sudah akan dilakukan juga oleh teman-teman APPSI? Ya, kita gini, mungkin lebih umumnya gini. Pasar di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 16.000 di seluruh Indonesia. Hampir semua pasar itu dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Kabupaten, kota, provinsi. Ya. Ada pasar induk, ada pasar yang lebih kecil dan seterusnya. Nah, jadi pasar ini kan ada di tengah kota, dikuasai oleh pemerintah, dan saya kira kalau kami dari asosiasi ya, kalau ada program, ada satu kegiatan, ada action gitu yang kira-kira memang harus melibatkan pedagang pasar, saya kira 16.000 pasar yang isinya adalah anggota asosiasi kami, yang dikelola oleh pemerintah tadi, saya kira adalah satu instrumen Pak Arief dan Pak Dirjen yang bisa dipakai untuk apapun. Maksudnya jangan ini instrumen Pak, karena konsumsi bahan pokok besar itu memang beredarnya di pasar tradisional. Saya setuju dengan adanya monitoring harga. Saya kira salah satu kalau kita belajar kenapa sih harga itu selalu ada naik turun dan seterusnya, karena memang ada bottleneck-nya tuh sebetulnya bottleneck informasi. Tidak ada, maksud saya memang berusaha ya. Saya lihat di Instagram misalnya Kementerian Perdagangan kan berusaha setiap setiap pagi, setiap hari itu mengupdate harga ya. Cuman kan memang tidak, harga rata-rata di pasar induk lah gitu. Nah, kita sih pengennya ada cross lah. Tentu kami dari asosiasi, kami juga berusaha untuk mencoba untuk membangun itu. Supaya kita ini bukan hanya asosiasi pedagang pasar yang ibaratnya dulu dibentuk untuk melawan
ya kapitalisme berjamurnya supermarket dan lain-lain, tapi juga kami ingin menjadi satu organisasi yang bisa membantu menggerakkan perekonomian dengan bisnis-bisnis itu. Dan tentunya membantu meredakan gejolak harga bahan pokok ya. Ya, tadi Itu saya bilang harapannya. kita ada 16.000, silahkan gimana caranya kami minta dilibatkan aja gitu. Terima kasih Mas Sudaryono. Dan pemirsa, kita berharap apa yang kita bicarakan malam ini benar-benar bisa menyumbangkan supaya gejolak harga bahan pokok itu bisa tenang. Saya berterima kasih kepada Kepala Badan Pangan Nasional, kepada Dirjen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, kepada Ketua Umum GAPMI, dan Ketua Umum APPSI. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda juga sudah menyimak Economic Challenges pada malam ini. Selamat malam, sampai jumpa.